Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Nugroho dari kelas Ekonomi Islam F. Ingin menerangkan tentang ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Lanjut saja. Ini singkat saja ya. Jadi ekonomi Islam pada zaman Rasulullah itu adalah ekonomi Islam yang berbasis syariat, yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ekonomi ini adalah ekonomi yang bersistem secara berkeadilan, yang artinya tidak merugikan dan benar-benar uh, berkeadilan, yaitu tidak merugikan antara pedagang ataupun pembeli. Jadi pada zaman Rasulullah itu ada yang dinamakan keuangan dan pajak. Contohnya saja, pajak itu adalah pajak rampasan perang, pajak harta rampasan perang. Nah, ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Surat ini adalah surat yang membahas tentang harta rampasan perang. Nah, yang kedua adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan di sini contohnya adalah seperti Baitul Mal. Baitul Mal adalah tempat untuk mengumpulkan sembako atau kebutuhan pokok lainnya yang bertujuan untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di Baitul Mal ini tidak ditumpuk atau tidak ditimbun lama baru dibagikan, tetapi ketika sudah dikumpulkan dan sudah terkumpul itu langsung dibagikan. Nah, ada juga waliyatul hisbah, yaitu metode pengawasan yang diawasi langsung oleh Rasulullah untuk mengawasi sistem perekonomian pada zaman itu. Nah, adapun yang selanjutnya adalah etika dalam berbisnis atau berdagang. Nah, pada zaman ekonomi Rasulullah, etika yang dibangun pada zaman itu adalah penghapusan riba. Nah, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penghapusan riba tersebut, karena riba di sini sangat merugikan, karena riba itu bisa membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, sejak diturunkannya ayat yang mengharamkan soal riba ini, banyak sahabat yang langsung beralih, karena zaman dahulu sahabat itu masih ada yang menggunakan riba dan langsung tidak melakukannya setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya. Nah, selanjutnya adalah penghapusan monopoli. Monopoli juga merugikan juga, karena tidak bisa bersaingnya pedagang-pedagang lainnya. Nah, selanjutnya ada etika bisnis juga yang bisa disebut dengan keadilan, yaitu keadilan para pedagang untuk menetapkan harga dan tidak mencekik para pembeli dengan harga yang sangat mahal. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan untuk menentukan harga yang membuat para pembeli itu senang untuk membelinya. Nah, di sini juga ada pendapatan sekunder yang didapatkan pada perekonomian zaman Rasulullah. Contohnya saja, yaitu adalah uang tebusan, yang sudah tidak kalah penting yaitu adalah zakat, yaitu setelah itu ada humus dan rikas, yaitu harta karun yang ditemukan pada zaman itu. Habis itu ada wakaf, ada nawaib, ada sodakoh seperti kurban dan kafarot. Setelah itu ada pengeluaran negara, yaitu dibagi dua ya, ada primer dan sekunder. Contohnya saja untuk primer itu seperti biaya pertahanan, seperti persenjataan, unta, dan persediaan kebutuhan lain-lain, dan penyaluran zakat dan usur. Serta yang sekunder itu adalah bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah, serta pembayaran untuk pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.